gonna comb through my hair, head on out for some new foreign land. And all this could seem like a dream out the door, with everyday people face down on the floor. I always said I could make it and be who I am. Sebenarnya sebelum kita mulai sering konten lagi, gue kalau di dyno di AHT itu mungkin seminggu paling sedikit 1 kali. Seminggu paling banyak 3-4. Tergantung lagi mobil apa yang lagi di dyno. Nah kalau sekarang lagi dyno mobilnya Sandy namanya. Itu Mercy 20 berapa ya? Berapa ya? Mohon maaf kalau salah karena saya anak BMW. Kita nggak ada yang tahu sih. Berapanya. Terus itu mesinnya M112, kalau mesin gue tahu. Itu V6 yang 3200. Nah, yang hari ini di dyno itu ECU-nya pakai Max ECU Sport. Pas kita tadi udah lihat itu 170 WHP. Nah, 170 WHP. Nah, yang bikin mesin itu bapaknya Bimo, Om Rizi. Nah, Om Rizi itu di IG-nya itu garasi 350. Terus mobil yang ini biasa dipakai buat balap touring kelas Mercy atau kelas Euro lah kalau di Sentul tuh. Terus apalagi ya, apalagi? Tadi torsinya katanya kegedean. Oh enggak ya, di 170, torsi 171 itu di foot pound. Mungkin kalau di Newton meter di convert ke BHP itu 280-an, torsinya 400-an. Iya, tipikal mesin V ya. Mesin V atau mesin 6 silinder segaris pasti gede-gede. Itu mesinnya Mercy tadi? Iya, betul. Masih. Nah, segi ubahannya kalau Om Riz itu bilang cuman cam solo lah katanya. Terus kompresinya nggak tinggi. Kompresinya sekitar 10-an, 1:10. Ini torsi katanya tadi kan torsinya ketinggian. Apa ntar dirubah lagi jadi? Biasanya kalau kita bahas torsi sama HP, kan ada tuh Honda kebanyakan yang 4 silinder, HP-nya bisa 200 on wheel, tapi torsi cuma 140. Itu tipikal mesin-mesin high RPM. Jadi bisa 9.000 dia. Cuman HP-nya gede tapi torsinya kecil. Dan itu cocok buat body-body yang kecil. Gitu. Untuk mobil-mobil gede, kayak mobil Eropa kebanyakan gede-gede tuh. Biasanya HP dan torsi itu seimbang. Nah, lu pegang bagian apa di mobil itu? Oh, nah gua hari ini tuh ngecunnya tuh gini. Kalau biasanya orang dyno, terus gua kan ngecun ECU macam-macam, itu cuman ngepasin AFR. AFR tuh apa buat yang belum tahu? Air fuel ratio itu adalah rasio di mana udara dan bensin bercampur di value yang ditentukan. Nah, value-nya itu berapa gitu kan? Nah, value yang buat mobil-mobil balap atau mobil-mobil harian yang kategorinya dipaksakan ya, ekstrim. Itu kalau gaspol di RPM tinggi, misalnya mobil kita ambilnya 7.000 ya. 7.000 misalnya dari kita range tuh kalau mobil ngoper tuh turun sampai 5.000, 4.000 kan, tergantung rasionya. Nah, dari 4.000 sampai 7.000 RPM itu kita harus di angka 12-an gitu. 12 itu bisa 12,5 atau bisa 11,8. Itu rasio. Nah, rasio yang ditunjuk itu adalah rasio angka percampuran udara dan bensin yang paling aman. Nah, nanti biasanya kalau kita ngejar di angka yang kita kejar gitu, tuh HP-nya bisa beda lebih naik apa lebih turun, tergantung keinginan si mesinnya. Karena tidak semua mesin sama. Contoh, kita bilang misalnya Honda Jazz, mesinnya tipenya L15 gitu kan. Nah, itu AFR dia bisa di 12.5 atau 12.8. Itu HP-nya lebih gede dibanding kalau bensinnya diborosin lagi, jadi 12 kecil gitu. Itu HP-nya bisa lebih gede kalau angka AFR-nya ditinggiin, diiritin lah kalau bahasa awamnya. Beda sama mobil BMW. Mungkin kata
desain dari headnya kalau BMW atau Mercy tuh senangnya di AFR yang rendah-rendah. Artinya apa? Lebih banyak bensinnya dibanding udaranya. Misalnya di angka 12 kecil atau 11.8 itu HP-nya masih gede. Makanya dari dulu orang bilang mobil Eropa boros karena itu. Balik lagi, mobil Eropa tuh cenderung badannya gede-gede no. Iya sih. Dan cc-nya juga nggak ada yang kecil. Oh iya sih. Dan kategori gini, kalau kenapa Eropa cc gede-gede, jalannya tuh jauh-jauh, lurusnya panjang-panjang, dan dia di sana speed limitnya juga termasuk tinggi. Misalnya kalau kita boleh di sini 100 atau 80, di sana mungkin boleh 120 kayak gitu lah. Itu pengetahuan sok tahu gue, gitu aja. Kalau di Amerika 60 mph itu wajib 100 harinya. Itu speed limit, kasih tahu. Nah, balik lagi, kenapa ngecun? Gue tuh ngecun apa sih yang dicun gitu kan? Nah, tadi kan kita bahas rasio bensin kan. Nah, secara satu lagi adalah bahas timing, ignition timing. Ignition timing itu dimana busi ignition busi itu nyala di posisi derajat tertentu. Nah, di mobil-mobil kita ngomong awamnya nih, ini biar lebih singkat aja. Nah, kenapa gue nyetel di RPM tinggi sampai timingnya 25? Apa sih 25? Nah, itu 25 derajat sebelum top, sebelum titik pistonnya itu ditabok sama ledakan busi. Nah kan piston itu kan gerak gara-gara ditabok ledakan, dipukul sama api yang dikompresikan. Nah, kalau masih ada yang bingung, itu coba di Google kan saja apa sih ignition ratio segala macam, itu coba dicari supaya paham. Nah, gue biasa di bensin RON 98 ya. Kalau di sini kita bahasnya RON ya. Ya oktan, angka oktan. Oktan deh, kita ngambilnya oktan aja lah biar simpel. Kalau RON tuh kayak beda dari luar negeri. Oktannya 90, 92, 95, 98. Nah, kalau mobil balap kebanyakan 98 kan, atau pakai yang afgas gitu kan, cepek tuh. Nah, kalau kita main di mobil yang ini, yang Mercy tadi, itu timingnya di maksimum 24 derajat, bensinnya nitro yang 98, kompresinya tadi yang dari gua denger adalah 10,5 banding 1. Nah, kalau kita naikin lagi kompresi pistonnya, misalnya 12 atau 11, itu timingnya pasti nggak bisa 24, lebih rendah. Kalau kita tinggiin lebih ngelitik jatuhnya gitu. Jadi tugas gua adalah ngepasin itu semua. Jadi kita cari angka HP yang paling gede di dyno yang tempat kita dyno. Jadi kita kalau dyno tempat lain lagi hasilnya. Cuman yang jadi patokan adalah rasio bensin yang AFR tadi. Timing itu tergantung dari angka yang paling gede dihasilkan dari si dynonya. Udah itu aja.